tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Doa kami kiranya saudara baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwa dan roh saudaraku baik-baik saja. Saat ini kita akan mendengarkan saat teduh dari GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita mendudukkan hati kita, sejenak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri kepada kami, buat hari yang diberkati ini. Sebelum lebih jauh kami memulainya ya Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu, berbicaralah buat kami. Kami rindu mengerti kehendak-Mu ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun zaman ini sukar, tetapi bersama dengan Engkau, bersama dengan firman-Mu, kami akan lakukan perkara-perkara yang heran dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati. Apa kabarnya saudaraku? Kalau saudara sedang menghadapi kehidupan ini terasa sukar, mari kita memulai bersama dengan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-38. Saya akan memberi judul renungan saat teduh saat ini adalah diri Anda adalah sebuah benih. Matius 13 ayat yang ke-38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Saudara, dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengenai lalang dan gandum, saudaraku kita sama-sama mengetahui bahwa penabur yang baik itu adalah Tuhan. Dia menaburkan benih yang baik. Dan benih yang baik itu firman Tuhan katakan itu adalah anak-anak kerajaan. Sementara benih yang lalang itu adalah anak-anak dunia ini dan ditaburkan oleh iblis. Nah, saudara, yang saya ingin tekankan pada saat ini adalah, sadarkah bahwa diri kita adalah sebuah benih? Benih yang ditabur oleh Yesus, satu benih yang baik ditabur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melanjutkan mengenai potensi, saudara sudah tahu bahwa Allah kita sebut juga dia dengan omnipotens, Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya apa saja yang dia ciptakan, dia menaruh potensinya, kuasanya di dalam diri kita. Sehingga saudaraku, semua yang dia ciptakan di dalam diri, apa yang dia ciptakan itu ada sebuah potensi yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan diri kita yang adalah sebuah benih. Saudaraku, mari kita memahami bahwa potensi kita itu seperti sebuah benih. Kalau saya bertanya kepada saudara ketika saya membawa satu benih, apa yang ada di tangan saya? Saudara mungkin mengatakan bahwa itu adalah sebuah benih. Jawaban saudaraku tidak salah. Hanya saja jawaban saudara itu hanyalah sebuah fakta. Tetapi bukan kebenaran. Ya, bukan sebuah kebenaran. Kalau saudara melihat di dalam benih itu, saudara sebenarnya ada sebuah pohon. Kenapa saya katakan ada sebuah pohon? Kalau saudaraku menanam benih itu di tempat yang tepat, di lingkungan yang tepat, maka dia akan bertunas, kemudian dia akan terus membesar, dan kemudian dia akan bertambah besar, menjadi sebuah pohon, berbunga, berbuah, dan di dalam buah itu, saudaraku, ada banyak benih-benih yang bila ditabur kembali, itu akan berbuah, itu akan memberikan pohon-pohon yang baru. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau benih itu ditaburkan lagi, maka tidak ada yang mustahil bahwa kita akan mendapatkan bukan hanya satu pohon, tetapi banyak pohon. Bahkan kita akan mendapatkan sebuah hutan dari benih tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda lihat bukanlah seperti yang kelihatannya. Seperti tadi benih. Kita hanya melihat sebuah benih, tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam benih itu. Seperti juga pada peristiwa seorang Daud ketika dia menghadapi Goliat. Banyak yang berpikir dia begitu kecil. Dia, apalah artinya seorang anak kecil yang bisa
mengalahkan Goliat. Tetapi saudaraku, saudara tahu apa yang pada akhirnya terjadi. Bahwa Daud yang kecil ini ternyata memiliki potensi yang besar di dalam dirinya, bahkan Goliat pun dikalahkannya. Orang hanya memandang luarnya saja, tetapi di dalamnya saudaraku punya potensi yang luar biasa dan Goliat pun dikalahkan. Jadi saudaraku sekalian, bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang mungkin didapatkan dalam benih itu. Kalau kita lihat benih itu hanya kecil, tetapi benih itu punya potensi yang besar. Saudaraku, Allah menciptakan segala sesuatu dengan potensi, dengan kemampuan seperti Anda. Ya, bahwa diri kita, Dia menaruhkan benih di dalam diri kita, dalam setiap ciptaannya Dia menaruh benih itu. Kalau saudara membaca di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-12, di sana berkata, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara lihat, perhatikan, dalam setiap ciptaannya Allah menaruh sebuah benih, ya, sebuah kemampuan untuk menjadi besar. Tuhan menanamkan kemampuan untuk menjadi jauh lebih baik daripada saat Ia diciptakan, daripada saat Ia ada. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita mengerti proses ini, maka kita akan melihat siapa diri kita, bukan apa yang mata jasmani kita lihat, tetapi apa yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Saudaraku, ada satu hal yang saya ingin sampaikan juga, bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang instan dalam hidup ini. Ya, kalau saudara melihat ketika Allah menciptakan sepertinya dari tidak ada menjadi ada, sebenarnya semuanya itu sudah ada. Ya, semua itu ada dalam pikirannya Allah, ada dalam idenya Allah. Ya, ketika itu sudah matang, Allah berfirman, maka semuanya jadi. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan mujizat? Saudaraku sekalian, mujizat itu hanyalah sebuah proses yang dipercepat. Ya, jadi kita mengetahui, saudaraku, tidak ada yang instan. Semua ada dalam prosesnya. Tuhan tidak bekerja secara instan. Semua sudah ada dalam bentuk benih kehidupan dan berawal dari sebuah potensi. Nah, kalau saudara memperhatikan pada waktu Dia menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan manusia yang sudah jadi. Ya, tetapi Dia proses, Dia bentuk, lalu Dia berikan nafas kehidupan, barulah manusia itu jadi hidup menjadi seorang Adam. Nah, Allah hanya menjadikan satu orang saja, dari satu benih saja. Dan sekarang kalau kita melihat dari satu benih, yaitu benih Adam, kita melihat bahwa dunia ini menjadi penuh dengan manusia. Itu sebabnya pada waktu Dia memberikan benih itu kepada Adam, Dia berharap bahwa Adam itu berbuah dan bertambah banyak dan memenuhi bumi, seperti Kejadian 1 ayat yang ke-26, 27, dan 28. Allah memberi bumi ini hanya sebuah benih, tetapi dengan sebuah potensi yang luar biasa. Ya, dari 1, 100, 1000, bahkan sampai sekarang kurang lebih manusia di bumi ini 7 miliar. Ya, 7 miliar lebih. Tadinya hanya ada satu benih saja, yaitu Adam. Nah, itulah cara kerja Allah. Ya, bagaimana Allah bekerja, Allah menjadikan dari sebuah potensi, tetapi di dalam potensi itu Allah bekerja dan Allah memakainya dan Dia berbuah dan mengeluarkan benih-benih dan Dia akan terus menjadi maksimal. Nah, itulah cara kerja Allah. Dan Tuhan memperkenalkannya dalam prinsip ini, benih. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara juga adalah sebuah benih di tangan Tuhan. Tuhan sudah menaruh potensi yang luar biasa di dalam diri saudara. Apa yang saudara lihat, mungkin saudara rasa diri saudara minder, tidak berarti, saudara kecil, saudara lahir dari keluarga yang sederhana, saudara rasa saudara tidak punya kemampuan. Tidak demikian.
Ya, pada waktu Tuhan menciptakan kehidupan kita, Dia sudah menaruh sebuah kebesaran. Dia menaruh sebuah benih untuk kita menyadari bahwa dari benih itu akan terjadi sebuah proses menjadikan hidup kita dari yang tidak berarti itu menjadi berarti. Dari yang kecil itu dia akan bertumbuh, dia akan terus berkembang, dan dia akan menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita melihat kuncinya yang Allah tuliskan dalam firman-Nya di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, dari satu benih Allah sudah berfirman. Artinya apa, saudaraku? Artinya Allah sudah memberikan izin kepada benih itu untuk dia bertumbuh besar. Ya, Tuhan sudah memperkenankan benih itu untuk dia bisa menjadi maksimal. Dia sudah memberkati, dia katakan dia memberkati, dia juga menyertai. Sehingga saudaraku perhatikan bahwa apa yang Allah sudah berkati, dia punya potensi yang luar biasa. Percayakah saudara-saudara juga diberkati oleh Tuhan? Nah, saya percaya saudaraku adalah berkat Tuhan buat dunia ini. Hanya saja saudara, kalau kita belum menyadarinya, memang kita adalah benih hari ini. Tetapi saudaraku perhatikan dalam kehidupan saudaraku, benih itu punya potensi untuk menjadi besar. Saya berdoa supaya saudara jadi berkat buat dunia ini. Ya, jangan lihat hanya dari luar saja, tetapi lihatlah apa yang Allah taruh di dalam diri kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara-saudara supaya saudara dibukakan kesadaran ini, menyadarkan bahwa saudara adalah sebuah benih yang punya potensi besar di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kebesaran-Mu yang Kau taruh dalam diri kami. Biar kami menyadari hal ini bahwa kami memang adalah benih. Benih yang kecil, benih yang seolah-olah tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi di dalamnya Engkau sudah menaruh potensi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau ya Tuhan mempercayai Engkau, bahwa Engkau sudah memberkati kami, Engkau menanti bahwa benih kami ini bertumbuh, berbuah banyak, dan menjadi berkat buat dunia ini. Tuhan, Kau lihat saudara-saudara kami, mungkin mereka ada dalam pergumulan yang berat, mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, tetapi kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar mereka menyadari mereka punya benih kebesaran, dan biarlah mereka berpaut kepada Allah, mereka datang kepadamu sebagai sumber dari segala-galanya, dan mereka menemukan potensi mereka, mereka memaksimalkan, mereka boleh berbuah-buah menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa kalau ada di antara mereka yang punya pergumulan sakit penyakit, saat ini juga biarlah kuasa-Mu juga bekerja di dalam diri mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan mereka. Apapun juga menjadi pergumulan mereka, Tuhan bukakan jalan. Terutama hikmat-Mu Engkau berikan kepada mereka, untuk mereka punya kesadaran bahwa mereka adalah alat benih yang akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa kembali.